Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semua dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita menjalani hari ini. Baiklah, kita mau disapa oleh firman Tuhan. Lebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebagai nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 24 Februari 2025, dari kitab Efesus 4 ayat 22. Demikian bunyinya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Manusia Lama. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di Huria Kristen Batak Protestan atau kita sebut HKBP, ada sebuah tradisi iman di mana setiap tahun tanggal 1 Januari berkumpul untuk mensyukuri berlalunya 1 tahun kehidupan, dan biasanya penggalan lagu ini selalu dinyanyikan Naung Salpu Tahun Naburuk. Naung Salpu Tahun Naburuki Homa Hupuji Tuhaki. Tahun Naburuk yaitu tahun yang sudah berlalu tentunya. Entah bagaimanapun peristiwa yang terjadi di tahun itu, semua telah berlalu. Maka apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu dan memasuki tahun yang baru. Kiranya segala rahmat dan kebaikan akan menyertainya. Saudaraku, pembaharuan demi pembaharuan kiranya terjadi dari tahun ke tahun. Demikian juga untuk tahun ini. Seperti itu jugalah yang diharapkan dalam firman hari ini. Biarlah manusia yang lama itu berlalu, sebab kita tidak lagi diam di situ, tetapi di dalam manusia yang baru tersebut. Manusia yang baru yang dibaharui oleh darah Kristus tentunya. Iman telah diberikan kepada kita dan kita pun masing-masing telah dibaptis. Biarlah manusia lama kita tanggalkan, sebab manusia lama itu tidak mengenal Kristus dan tidak beriman. Manusia lama akan binasa oleh karena nafsunya yang menyesatkan. Ini yang membuat kita binasa. Istilah lain yang nafsu adalah godaan. Menurut Martin Luther, ada 3 jenis godaan itu. Godaan yang datang dari diri sendiri, inilah yang disebut dengan kedagingan. Godaan yang datang dari dunia ini, godaan dari iblis. Ini juga yang dijelaskan dalam Matius 4 ketika Yesus dicobai oleh iblis. Sumber dari semua godaan itu adalah dosa tentunya, dan bapa segala dosa adalah iblis itu sendiri. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat ini, tanggalkan. Bagaimana cara menanggalkan? Lawan godaan kedagingan, lawan godaan dunia, lawan godaan iblis, lawan. Apa senjata untuk melawannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan firman Tuhan dan dengan doa. Marilah saudara-saudaraku hidup dengan firman Tuhan, hidup di dalam doa. Kita mampu untuk menanggalkan hal yang buruk, hal yang lama, yakni dosa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita menjalani hidup di tahun 2025 ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mampu menanggalkan kehidupan yang lama, kehidupan di dalam dosa, kehidupan di dalam kedagingan. Biarlah kami hidup baharu, yakni di dalam firman-Mu. Dan biarlah doa kami Tuhan Engkau dengarkan, sehingga kami kuat menjalani kehidupan ini. Kami hanya serahkan hidup kami padamu Tuhan. Segala rencana kami
biarlah Engkau yang menjadikannya. Karena kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat seluruh anak-anak Tuhan, mulai dari yang kecil sampai yang sudah dewasa. Kiranya mereka dalam penyertaan-Mu. Bila mereka dalam pendidikan, biarlah mereka mencapai pendidikan itu dengan baik. Bila mana mereka bekerja, biarlah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Bila mereka menunggu keturunan Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada mereka kesempatan untuk memperolehnya. Demikian juga hal pekerjaan dan hal jodoh. Kiranya Engkau mau kasih kepada mereka Tuhan yang membutuhkannya. Kepada semua warga jemaat AKBP Kramat Jati yang sudah lanjut usia Tuhan, berkati mereka sehingga mereka hidup dalam sukacita menjalani kehidupan ini Tuhan, tetap berserah padamu. Tuhan, kami sadar kami manusia yang lemah, manusia yang kurang Tuhan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, sucikanlah kami agar kami layak untuk dekat kepadamu, memohon pengasihan-Mu. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.